Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Para pemirsa yang budiman, jumpa kembali kita dalam Salam Ta Channel kajian hadis putar bulan Ramadan. Pada kali ini kita akan membahas sebuah hadis yang pendek tetapi sangat dalam maknanya. Artinya semua manusia itu menginginkan kegembiraan. Semua manusia itu menginginkan kebahagiaan. Nah, untuk orang yang berpuasa ini, itu Allah janjikan dua kegembiraan. Dua hal yang sangat membahagiakan bagi orang yang berpuasa. Kita bisa rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kira-kira di mana waktu-waktu yang paling kita gembira ketika kita berpuasa? Apakah ketika kita sahur? Atau ketika kita salat tarawih, atau ketika kita salat malam, atau ketika kita berbuka puasa. Nah, hadirin yang mulia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa ada dua waktu, dua hal yang insya Allah akan membuat kita bahagia, tenang dalam hidup ini. Yang pertama ini dikatakan dalam hadisnya itu, Lis-shaimi farhatani. Orang yang berpuasa itu dijanjikan dua kegembiraan, dua macam kebahagiaan. Yang pertama itu adalah farhatun inda fitrihi. Suatu kegembiraan, kesenangan, kemudian jiwa yang demikian tenang dan enak. Itu ketika orang mau berbuka puasa. Dan bahkan untuk ketika kita berbuka puasa ini dianjurkan kita banyak berdoa. Karena waktu berbuka puasa ini doa-doa itu sangat makbul. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya menjelang kita berbuka puasa, hendaknya kita memanfaatkan waktu-waktu ini untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah waktu ijabahnya dikabulkannya doa kita. Bahkan ada doa yang sangat populer yang kita selalu biasa dengar, Zahabaz zama wabtallatil urud wasabatal ajru insyaallah ta'ala. Artinya rasa haus ini telah pergi, sebentar lagi kita akan buka puasa. Kemudian kerongkongan ini basah, kekeringan. Kemudian pahalanya sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka hadirin yang mulia, paling sedikit juga kita harus banyak membaca. Ada yang sudah biasa kita dengar, asyhadu la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Banyaklah membaca doa itu. Dan doa-doa apapun yang kita minta secara khusus untuk kepentingan diri kita menjelang saat buka puasa, hendaknya kita banyak berdoa. Di mana letaknya kebahagiaan, kegembiraan kita? Bukan hanya karena kita telah melaksanakan puasa dan sebentar lagi kita akan makan. Karena memang biasanya kalau kita lapar, kemudian kita mau makan, itu penantian untuk datangnya makanan yang kita mau makan itu luar biasa enaknya. Mungkin bapak-bapak dan saudaraku, para pemirsa, biasa pergi ke warung, kemudian nanti sampai di situ baru kita pesan, ini dibakar, ini dimasak, ini digoreng dan lain sebagainya. Penantian kita untuk menunggu itu makanan itu luar biasa nikmatnya itu. Bahkan sudah terasa nikmat sebelum kita menikmati itu makanan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa, jadi kita bergembira bukan hanya karena kita sebentar lagi akan makan,
Tetapi yang lebih penting ini adalah kita bergembira karena telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting yang harus disyukuri. Bahwa dengan perjuangan kita satu hari penuh, mulai kita makan sahur sampai kita beraktivitas di siang hari, semua kita jaga pahala puasa kita ini. Semua kita jaga puasa kita ini agar betul-betul puasa ini puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena puasa ini kan amal spesial. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa semua amal anak cucu Adam itu bisa dilipat gandakan dari 1 menjadi 10 atau menjadi 70. Bahkan bisa dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Tetapi khusus untuk puasa Allah katakan itu adalah untukku. Dan akulah yang akan membalas pahala orang puasa. Jadi puasa ini sangat rahasia. Orang tidak tahu kita berpuasa atau tidak. Taruhlah kita berwudu sama-sama. Kemungkinan orang yang di sebelah kita tidak tahu bagaimana berpuasa kita atau tidak. Kalau salat kan kelihatan. Orang salat, ada aktivitas dikerjakan. Orang haji, ada kegiatan aktivitas dilakukan. Tapi orang puasa nggak ada yang tahu. Hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan penuh kerahasiaan kita jaga puasa ini sesempurna mungkin agar kita mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Inilah yang membuat kita gembira. Gembira karena sebentar lagi kita akan menikmati makanan, dan yang paling penting adalah kita gembira karena kita telah melaksanakan perintah Allah yang waktunya sangat panjang, yaitu sampai 12 jam lebih. Dengan ketaatan kepada Allah. Kita isi hari-hari kita dengan banyak membaca Quran. Kita isi dengan banyak-banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kegembiraan orang itu akan dia dapatkan. Ini yang penting, perlu ditekankan. Karena ini hadisnya memang mengatakan 2 kegembiraan. Pertama, gembira ketika dia berbuka. Dan yang kedua, gembira ketika jumpa dengan Tuhannya. Nah, perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala inilah sebenarnya yang dinantikan setiap orang beriman nanti di sorga. Karena kenikmatan yang paling tinggi nanti di sorga ketika kita bisa melihat wajah Allah yang demikian indah. Sekarang kita ini banyak hanya membicarakan kehebatan Allah, keagungan Allah, kasih sayang Allah, kudrat Allah, rahmat Allah. Semua dalam hidup kita ini hanya membicarakan tentang kehebatan Allah. Tapi nanti di akhirat kita akan gembira karena kita akan jumpa dengan Allah. Nah, khususnya orang yang melaksanakan puasa ini, kegembiraannya luar biasa. Karena puasa ini adalah ibadah rahasia. Hanya kita yang tahu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu sempurnakanlah puasa kita ini dengan sebaik-baiknya. Dan bahkan yang lebih penting adalah bukan hanya menahan lapar, dahaga, bergaul dengan suami istri. Yang lebih penting adalah menjaga sesuatu yang memang di bulan Ramadan diharamkan oleh Allah. Maka di dalam bulan Ramadan itu masih pasti lebih haram. Mungkin untuk kajian selanjutnya kita akan bahas dalam pertemuan yang lain. Baik, kita tutup dengan doa kepada majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.